Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dhinni kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadzirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah, tiada kata yang paling bermakna di hati kita semua, melainkan ungkapan rasa syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang penuh barokah ini, atas izinnya kita masih bisa duduk bersimpuh di dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat. Yang mudah-mudahan harapan kita, apa yang kita lakukan saat ini
menjadi barokah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu tiada lain adalah Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga sampai kepada umatnya di akhir zaman. Lewat mimbar yang singkat ini, khotib selalu dan senantiasa untuk mengingatkan kembali, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya. Karena sebaik-baik bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, wa tajawwadu fa inna khairi zadi taqwa, hanya bekal keimanan, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan yang kita lalui saat ini, kita tidak terlepas dari ujian dan cobaan yang mungkin akan hadir silih berganti. Itu adalah merupakan sebuah tabiat kehidupan kita. Mungkin ada yang diuji dengan dirinya sendiri, dengan sakit. Ada juga yang diuji dengan kekurangan. Bahkan ada juga yang diuji dengan kerjaan dan sebagainya. Bahkan kalau kita meninjau kepada kejadian yang telah lalu, mungkin tahun yang lalu kita diuji dengan gempa yang berada di lokasi Cianjur. Dan saat ini juga mungkin di awal tahun 2024 kemarin, kejadian gempa yang berada di Sumedang, bahkan di Pangandaran dan sebagainya. Ini adalah merupakan rangkaian kehidupan yang kita lalui, yang merupakan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah menghidupkan kita, yaitu tiada lain adalah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Jadi dengan dasar inilah bahwa kehidupan kita sebenarnya adalah rangkaian ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ujian tersebut maka akan kita menyimpulkan siapa yang akan lulus ketika kita menghadapi ujian ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan menyikapi ujian ini atau peringatan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada ujian dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang saleh. Maka tentunya kita harus menghadapi itu dengan kesabaran. Akan tetapi ujian yang diberikan kepada orang-orang yang lupa kepada Allah, maka solusinya tiada lain adalah hanya bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jadikan bahan renungan di awal tahun 2024. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apa saja yang menimpamu itu karena ulah tangan manusia. Akan tetapi menurut Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma anzala bala'un illa bidanbin wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah. Tidaklah datang musibah kecuali karena dengan dosa-dosamu, dan tidaklah diangkat musibah kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini solusi yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dengan dasar ayat ini, mari kita introspeksi di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana agar kita jauh dari musibah-musibah yang akan terjadi,
yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, setidaknya mari kita belajar dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ini yang insya Allah akan menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Karena ada dua orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Yang satu adalah musuh Allah Subhanahu wa taala yaitu Fir'aun, dan yang satu kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang menyelamatkan. Sedangkan Nabi Yunus alaihissalam ditenggelamkan di dalam laut, lalu dimakan oleh ikan paus yang besar, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya, lalu ia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat dari tragedi dan kisah inilah, Nabi Yunus adalah seorang nabi yang kesalahannya beda dengan kita. Nabi Yunus hanya ketika berdakwah melihat umatnya yang bandel, kemudian ia hanya berjalan untuk menjauhinya. Kalau kita lihat dari permasalahan ini, itu tidak seberapa kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan sampai seperti itu. Akan tetapi beliau adalah seorang nabi. Ketika beliau melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau adalah terus beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, tidak seorang muslim berdoa dengan doa Nabi Yunus kecuali Allah akan mengabulkan yaitu permohonannya. Itulah keutamaan doa Nabi Yunus yang dibacakan. Dan kalau kita perhatikan bahwa doa Nabi Yunus itu terdiri daripada 3 poin. Yang pertama adalah la ilaha illa anta. Kemudian yang kedua subhanaka, dan yang ketiga inni kuntu minaz zalimin. 3 inilah yang harus kita miliki di dalam kehidupan ini. Karena la ilaha illa anta itu adalah merupakan kalimat tauhid, keyakinan bahwa Nabi Yunus alaihissalam yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membebaskan dari musibah, tidak ada yang bisa menolong dari musibah apapun kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seharusnya kalimat tauhid ini menjadi keyakinan di dalam kehidupan kita. Apapun juga yang kita pinta melainkan harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci engkau yang Allah dari semua yang terjadi. Inni kuntu minaz zalimin, karena kedzaliman kami yang telah berbuat. Itulah seharusnya yang harus diucapkan oleh kita sebagai kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau kita juga mengkaji di dalam beberapa ayat Al-Quran, terutama di dalam surat Al-Qasas, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalim. Dan tidak pernah kami membinasakan penduduk negeri ini kecuali dengan penduduknya melakukan kezaliman. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan bencana kepada hamba-hambanya, kepada penduduk dunia ini, manakala beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dengan beberapa kejadian yang mungkin menjadi saksi dalam kehidupan kita, entah permasalahan ekonomi mungkin yang kekurangan, atau mungkin kekeringan panjang, atau mungkin longsor dan bencana, kira-kira apa dosa kita yang telah lakukan? Harusnya itu menjadi renungan bagi kita semua. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kehidupan ini menjadi kehidupan yang tenang. Kita berharap bahwa bumi pertiwi ini menjadi bumi yang tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka oleh karena itu, kalau kita mengharapkan keamanan, kedamaian, ketentraman, syakinah dalam kehidupan kita,
Mari kita wujudkan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, bermasyarakat, bernegara, bahkan dari mulai tingkat pimpinan pemerintahan yang tinggi sampai kepada masyarakatnya. Mari kita hiasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatun minas samai. Jika suatu penduduk beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan pintu barokah dari langit. Hujan tidak akan menjadi bencana banjir kalau Allah turunkan keberkahan. Begitu juga gunung-gunung tidak akan mencelakakan kita mana kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hujan, gunung, gempa itu sebenarnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kalau kita berharap kehidupan yang tentram, baik dalam kehidupan dunia ini juga di akhirat kelak, mari hiasi hidup kita, lingkungan keluarga itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama kita sebagai orang tua, sebagai ayah, mari kita didik anak-anak kita. Wariskanlah kepada mereka akhlakul karimah. Berikanlah kepada mereka tuntunan dan budi pekerti yang baik. Ini yang harus menjadi PR bagi kita. Mungkin saat ini PR bagi kita sebagai ayah. Kalau anak-anak kita yang saat ini gemar sekali di dalam memainkan HP-nya, mungkin dari pagi sampai sore bisa bertahan seharian. Tetapi kenapa ketika anak-anak kita melihat mushaf Al-Quran, mungkin termasuk kita sebagai orang tuanya, mungkin hanya beberapa lembar yang kita baca, atau mungkin sama sekali tidak. Ini adalah merupakan salah satu kemerosotan kita di dalam nilai-nilai keagamaan. Sedangkan nilai keagamaan inilah merupakan bekal bagi kita untuk menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana generasi-generasi kita bisa menjadi generasi-generasi yang baik, bisa melanjutkan dakwah-dakwah kita manakala proses pewarisan kita lemah dan kita tidak termotivasi untuk selalu mengajak dan berdakwah kepada anak-anak kita, bahkan berdakwah kepada lingkungan kita. Oleh karena itu, wahai para ayah, yuk kita persiapkan generasi kita menjadi generasi yang soleh. Persiapkan generasi kita menjadi generasi yang baik, yang akan melanjutkan dan akan memelihara ketentraman dunia ini, yakni dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari berganti, siang datang mendatang, dengan tidak terasa semakin hari kita semakin dekat dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur yang bertambah jangan menjadi kebanggaan buat kita semua bahwa kita masih diberi panjang umur, diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati indahnya dunia ini. Akan tetapi jadikah ketika berkurangnya usia kita menjadi renungan bagi kita, sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadikan pelajaran bahwa saudara-saudara kita setiap saat, setiap hari mungkin ada yang meninggalkan kita. Berarti tinggal giliran kita. Kalau kita ingin bahagia, ingin sukses ketika nanti di akhirat kelak, maka mari kita persiapkan hanyalah dengan iman dan takwa serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kepada kita, selalu membimbing keluarga kita. Jadikanlah anak-anak kita anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada Allah, yang terus mendoakan kita ketika kelak nanti kita berada di alam barzakh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istibaa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.